Oke teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Investor Cerdas. Kali ini saya akan membawakan video dengan tema cara hidup dari dividen saham ADMF tahun 2025. Apa saja yang akan kita bahas tentang bagaimana cara hidup dari dividen saham ADMF tahun 2025. Yang pertama kita bahas ada profil ADMF, yang kedua pemegang saham ADMF, yang ketiga pergerakan harga saham ADMF, yang keempat laba ADMF yang selalu positif, yang kelima ADMF rajin bagi dividen, yang keenam dividen yield ADMF yang besar, yang ketujuh simulasi modal yang dibutuhkan, dan terakhir resiko penurunan harga saham ADMF. Profil ADMF, Adira Dinamika Multi Finance Tbk. PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk atau Adira Finance didirikan pada tahun 1990 dan mulai beroperasi pada tahun 1991. Sejak awal, Adira Finance berkomitmen untuk menjadi perusahaan pembiayaan terbaik dan terkemuka di Indonesia. Adira Finance hadir untuk melayani beragam pembiayaan mulai kendaraan bermotor baik baru maupun bekas. Melihat adanya potensi ini, Adira Finance mulai melakukan penawaran umum dan melalui sahamnya pada tahun 2004 dan Bank Danamon menjadi pemegang saham mayoritas sebesar 75%. Melalui beberapa tindakan koperasi, saat ini Bank Danamon memiliki kepemilikan saham sebesar 92,07 atas saham Adira Finance. Sebagai anak perusahaan Bank Danamon, Adira menjadi bagian dari MUFG Group yang merupakan salah satu bank terbesar di dunia. ADMF telah menjadi perusahaan terkemuka di sektor pembiayaan yang melayani beragam merek dan produk. Di tahun 2017, ADMF menghadirkan platform e-commerce pembiayaan multiguna jasa dicicilaja.com, marketplace jual beli kendaraan mobil ID, diikuti Momotor ID pada tahun 2018. Pada tanggal 20 Februari 2020, Adira Finance meluncurkan inovasi baru di bidang digital, yaitu aplikasi layanan konsumen Adiraku untuk memberikan pengalaman transaksi secara real-time dengan mudah, aman, dan nyaman. Hingga 30 September 2021, Adira Finance mengoperasikan 439 jaringan usaha di seluruh Indonesia dengan didukung sekitar 17.000 karyawan untuk melayani 2 juta konsumen dengan jumlah piutang yang dikelola mencapai 39,9 triliun. Pemegang saham ADMF, ada PT Bank Danamon Indonesia pengendali sebagai pengendali sebanyak 920.700.000 lembar saham atau sebesar 92,07%. Lalu ada masyarakat non-warkat sebanyak 79.200.000 lembar saham atau 7,92% dari saham beredar. Sisanya dipegang masyarakat warkat sebanyak 100.000 lembar saham atau 0,01%. Untuk jumlah pemegang saham sendiri sangat bervariatif. Pada bulan November 2024 sebanyak 5.006 orang dan naik menjadi 5.558 orang pada bulan April 2025 atau naik sekitar 500 orang selama 6 bulan terakhir, sekitar 10% dari jumlah saham pemegang saham sebelumnya. Pergerakan harga saham ADMF selama 1 tahun terakhir. Nah, selama 1 tahun terakhir pergerakan harga saham ADMF cenderung downtrend ya teman-teman. Untuk harga tertinggi ada di harga 12.225, harga terendah ada di 8.425, dan harga saat ini ada di harga 8.850. Kita bahas selanjutnya adalah laba ADMF yang selalu positif. Yang pertama kita bahas ada revenue atau pendapatan. Pendapatan ADMF pada tahun 2020 sebesar 9,435 triliun. Pada tahun 2021 pendapatannya turun menjadi 8,653 triliun. Pada tahun 2022 pendapatannya turun menjadi 8,34 triliun dan naik lagi pada tahun 2023 menjadi 9,5 triliun. Lalu pada tahun 2024 pendapatannya naik menjadi 9 triliun 990 miliar. Jadi terdapat kenaikan sekitar 10% ya pendapatannya, dari 9,435 menjadi 9,9 triliun pada tahun 2024. Oke, lalu kita bahas net income. Net income ADMF pada tahun 2020 sebesar 1 triliun 26 miliar. Pada tahun 2021 net income-nya naik menjadi 1 triliun 213 miliar. Pada tahun 2022 net income-nya naik lagi menjadi 1 triliun 606 miliar. Pada tahun 2023 net income-nya naik lagi menjadi 1,94 triliun. Dan pada tahun 2024 net income-nya turun menjadi 1,407 triliun. Nah, kalau kita lihat selama 4 tahun dari tahun 2020 hingga tahun 2023, net income dari ADMF ini cenderung mengalami tren kenaikan ya, dan pada tahun 2024 terjadi penurunan ya, menjadi sebanyak 1,4 triliun. Tapi selama 5 tahun terakhir
bisa dibilang ini naik sebesar 40% untuk laba bersihnya atau net income-nya. Kita lihat sekarang EPS atau earning per share-nya. Pada tahun 2020 EPS-nya sebanyak 1025, naik pada tahun 2021 EPS-nya sebesar 1212, naik lagi EPS-nya pada tahun 2022 sebanyak 1605. Lalu pada tahun 2023 EPS-nya naik menjadi 1944 dan pada tahun 2024 EPS-nya turun menjadi 1406. Kita lihat dividen histori ADMF. ADMF merupakan saham yang rajin membagi dividen. Dari tahun 2017 hingga tahun 2025, ADMF tidak pernah absen membagi dividen. Dia selalu bagi dividen dengan range dividen yang cukup besar ya. Nah, untuk dividen yield-nya sendiri, ADMF konsisten memberikan dividen yield di angka 16% sampai 13% selama 6 tahun terakhir. Sedangkan payout rasionya di angka 49,98% sampai 50,01%. Sekitar 50% lah dividen payout rasionya. Nah, dia hanya membagi dividen sekali, yaitu dividen final. Dia tidak membagikan dividen interim ya, tidak ada dividen interim dari saham ADMF. Nah, untuk angka dividen sendiri terbesar pada tahun 2019 sebanyak 1054 per lembar saham dengan dividen yield sebesar 13,26% dan dividen terendah sebanyak 513 pada tahun 2020 dengan dividen yield sebanyak 6,20%. Lalu kita akan membuat simulasi modal yang dibutuhkan untuk hidup dari dividen saham ADMF. Asumsi biaya hidup sebesar 5 juta per bulan, maka biaya hidup setahun 60 juta. Dividen payout rasio ADMF 49,98% dan dividen per lembar 703. Maka butuh 85.340 lembar saham atau 853 lot saham ADMF untuk hidup dari dividen dengan nilai 60 juta setahun. Harga saham per lembar ADMF saat come date Rp9.275. Maka modal yang dibutuhkan sebanyak Rp791.607.000 untuk dapat dividen 60 juta dari ADMF. Yang kedua, asumsi biaya hidup 10 juta per bulan atau biaya hidup setahun 120 juta. Dividen payout rasio ADMF 49,98% dari dividen per lembarnya 703. Maka butuh 170.697 lembar atau 1.706 lot saham ADMF untuk memperoleh dividen 120 juta setahun. Harga saham per lembar ADMF saat come date Rp9.275. Maka modal yang dibutuhkan Rp1.583.214.000. Yang terakhir, asumsi biaya hidup 20 juta per bulan, maka biaya hidup setahun 240 juta. Dividen payout rasio ADMF 49,98% dan dividen per lembar 703. Maka butuh 341.394 lembar saham atau 3.413 lot saham ADMF untuk memperoleh dividen 240 juta setahun. Harga saham per lembar ADMF saat come date Rp9.275. Maka modal yang dibutuhkan untuk dapat dividen 240 juta sebesar Rp3.166.429.000. Risiko penurunan harga saham. Nah, setelah bagi dividen, harga saham biasanya turun senilai dividen yang dibagikan. Maka untuk mengatasinya, membeli saham 1 bulan atau 2 bulan sebelum RUPS. Yang kedua, dengan menjadi investor jangka pandang yang fokus pada dividen. Nah, ini cocok untuk pada saham-saham yang bagi dividen yield cukup besar ya. Jadi kita dapat dividen tiap tahun sampai balik modal dan juga kita dapat capital gain dari kenaikan harga saham. Nah, yang terakhir, kita membeli di harga yang cukup rendah dan yang memberikan dividen yield yang cukup tinggi. Jadi kalau dividen yieldnya rendah, jangan kita beli gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih pembahasan kali ini. Semoga video yang saya bagikan bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.